video kali ini saya akan membahas tentang cancel culture. Nah, secara harfiah, cancel culture dapat diartikan sebagai budaya membatalkan, walaupun sebenarnya artinya lebih daripada itu. Nah, secara sederhana, cancel culture itu istilah yang merujuk pada perilaku membatalkan atau memboikot atau menghukum seseorang maupun kelompok akibat tindakan mereka yang dianggap salah. Nah, dari mana sih budaya cancel culture ini? Saya lansir dari beberapa artikel. Budaya ini berawal dari diskusi di platform seperti Tumblr pada awal tahun 2010-an, di mana penggemar mulai mengkritisi public figure yang mereka idolakan. Nah, istilah ini lebih luas dikenal atau digunakan sekitar tahun 2014, terutama dalam kaitannya dengan gerakan yang menyoroti kasus pelecehan seksual. Nah, pada tahun 2017, cancel culture ini semakin dikenal setelah kasus pelecehan seksual yang melibatkan produser Hollywood Harvey Weinstein terungkap. Nah, gerakan ini semakin berkembang dan meluas ke berbagai aspek, termasuk selebritas, perusahaan, dan institusi yang dianggap melakukan kesalahan moral atau sosial. Nah, terus dengan meningkatnya penggunaan media sosial seperti Twitter, cancel culture ini menjadi alat bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari public figure tersebut. Nah, cancel culture ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama dapat meningkatkan kesadaran sosial. Nah, cancel culture ini membantu membuka mata masyarakat terkait isu-isu penting seperti pelecehan seksual, rasisme, dan diskriminasi. Nah, dengan viralnya kasus-kasus itu di media sosial menjadi orang banyak menjadi lebih sadar akan perilaku yang tidak dapat diterima dan belajar untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, mendorong pertanggungjawaban publik. Nah, tokoh publik, perusahaan atau individu yang melakukan kesalahan dipaksa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, hal ini bisa mendorong perubahan sikap dan kebijakan yang lebih adil di tempat kerja, industri hiburan, atau pemerintahan. Yang ketiga, memberikan suara kepada korban pelecehan, diskriminasi, atau ketidakadilan yang sebelumnya takut untuk berbicara kini mendapat dukungan dari masyarakat. Yang keempat, mendorong perubahan sosial. Nah, dengan adanya cancel culture ini, banyak perusahaan dan figur publik yang lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang. Dampak negatifnya itu yang pertama, penghakiman tanpa proses yang adil. Nah, banyak kasus cancel culture itu terjadi tanpa bukti yang cukup atau hanya berdasarkan opini yang berkembang di media sosial. Jadi orang yang di-cancel ini tidak selalu mendapat kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan situasi mereka. Yang kedua, menghancurkan reputasi secara permanen. Nah, seseorang yang di-cancel bisa kehilangan pekerjaan, dihujat secara massal dan dijauhi oleh banyak orang. Nah, bahkan jika mereka merasa sudah meminta maaf atau berubah, stigma dari cancel culture ini bisa bertahan lama. Nah, yang ketiga, akan adanya budaya takut berpendapat. Nah, karena takut di-cancel, banyak orang menjadi ragu untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat mereka. Jadi ini tuh bisa menghambat diskusi yang sehat dan membuat orang hanya berbicara sesuai dengan opini mayoritas. Nah, yang keempat, bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Jadi cancel culture ini kadang digunakan untuk menyerang seseorang, bukan karena mereka benar-benar bersalah, tetapi karena ada motif pribadi atau politik di baliknya. Nah, dari dampak positif dan negatif, cancel culture ini menimbulkan banyak perdebatan. Nah, pendukungnya menganggap ini
cara efektif untuk menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran kepada mereka yang berbuat salah. Namun, kritik mengatakan bahwa cancel culture ini sering berlebihan dan berubah menjadi perundungan online. Nah, beberapa orang juga khawatir bahwa itu bisa digunakan untuk membungkam pendapat yang berbeda sehingga membahayakan kebebasan berbicara.